Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya akan membahas tentang materi memahami ayat-ayat Al-Quran tentang etos kerja. Yang pertama adalah surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suyu fansuyu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hati dari Maqatil bin Hibban bahwa pada suatu hari, yaitu hari Jumat, para pahlawan perang Badar datang ke tempat pertemuan yang penuh sesak. Orang-orang pada tidak mau memberi tempat kepada yang baru datang itu, sehingga terpaksa mereka berdiri. Rasulullah menyuruh berdiri pada orang-orang yang lebih dahulu duduk. Sedang para pahlawan Badar disuruh duduk di tempat mereka. Orang-orang yang disuruh pindah tempat, mereka tersinggung perasaannya. Kemudian turunlah ayat ini sebagai perintah kaum muslimin untuk mentaati perintah Rasulullah dan memberi kesempatan duduk kepada sesama mukmin. Pada bagian akhir dari ayat 11 di atas menjelaskan bahwa akan mengangkat tinggi-tinggi kedudukan orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Orang-orang mukmin diangkat oleh Allah dan Rasul-Nya, sedangkan orang-orang berilmu diangkat kedudukannya karena mereka dapat memberi banyak manfaat kepada orang lain. Ilmu di sini tidak terbatas pada ilmu-ilmu agama atau keakhiratan saja, tetapi menyangkut ilmu-ilmu keduniawian. Apabila ilmu yang dimiliki seseorang, bila ilmu itu bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, maka akan menjadi pusaka bagi pemiliknya selain amal jariah dan anak soleh. Berikut adalah hal-hal yang menunjukkan dan menerapkan perilaku beretos kerja. Pertama, sesama mukmin hendaknya saling memberi kelapangan atau berlapang-lapang dada, terutama di dalam majelis, sebagai bentuk penghargaan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama saudara. Yang kedua, Allah mengangkat derajat kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat, dan dengan ilmunya itu mereka bisa mengamalkan ilmunya di sekolah-sekolah atau di perguruan tinggi. Yang ketiga,
Allah dan Rasul-Nya sangat menghormati orang-orang yang berilmu, karena jasanya umat terbimbing menuju kehidupan yang benar dan pada kehidupan yang lebih baik. Yang kedua adalah surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jum'ah, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarkanlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri atau berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Maksudnya, apabila imam telah naik mimbar dan muadzin telah azan di hari Jumat, maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muadzin itu dan meninggalkan semua pekerjaannya. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 di atas berkenaan dengan seruan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman agar segera mendirikan sholat Jum'ah dan meninggalkan jual beli. Yang dimaksud di sini adalah mulai dari sejak azan, khutbah tain, iqomah, dan sholat Jum'ah, hendaknya segala macam kesibukan seperti jual beli, perniagaan, pekerjaan, dan lain-lain harus segera ditinggalkan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Thariq bin Shihab radhiyallahu an, beliau berkata, Al-Jum'atu haqqun wajibu ala kulli muslimin fi jama'atin ila ala arba'atin abdin mamlukin au imra'atin au sobiyin au maridin. Rawahu Abu Dawud wal Hakim. Salat Jum'ah itu wajib atas setiap orang muslim berjamaah, kecuali 4 orang, yaitu hamba sahaya, wanita,
anak laki-laki atau orang sakit. Dalam hadis lain yang berasal dari Abu Ja'ad, Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka salasa jumu'in mutahawinan biha toba Allahu ala qalbi." Rawahu Ahmad. Barang siapa meninggalkan 3 kali sholat Jum'ah karena meremehkannya atau menganggap enteng, maka Allah akan menutup hatinya. Di akhir ayat ini ditegaskan bahwa mentaati perintah Allah dengan melaksanakan sholat Jum'ah adalah lebih baik bagi orang-orang yang memahaminya. Sebab selain akan memperoleh keridhaan Allah, sholat Jum'ah dapat menimbulkan persatuan dan kesatuan antara umat Islam, akan memperkuat tali ukhuwah Islamiyah karena sholat Jum'ah dilakukan dengan berjamaah, yaitu apabila telah ditunaikan sholat, maka bersegeralah mencari karunia Allah, kembali pada kegiatan masing-masing, bertebaran di muka bumi untuk mencari rizki yang halal dan baik. Di akhir ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan bahwa dalam mencari rezeki supaya banyak berzikir kepadanya agar memperoleh keberuntungan. Zikir artinya ingat atau menyebut. Zikrullah adalah bagian terpenting dalam kehidupan umat Islam, baik dalam kaitannya dengan masalah akidah, ubudiyah, dan akhlak, baik dalam hubungan dengan Allah maupun hubungan sesama manusia. Rasulullah adalah orang yang paling banyak berzikir, selalu ingat kepada Allah, baik dalam situasi dan kondisi apapun. Dalam sebuah hadis disebutkan, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Diriwayatkan oleh rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir kepada Allah sepanjang hayatnya. Dalam ayat 11 ditegaskan tentang sikap sebagian orang-orang mukmin yang masih silau dengan perniagaan, dengan duniawi, padahal mereka saat itu sedang mendengarkan khutbah Nabi Muhammad SAW. Kemudian turunlah ayat ini yang menegaskan bahwa apa yang di sisi Allah adalah jauh lebih baik daripada permainan dan perniagaan. Dan di ujung ayat ini ditegaskan pula Allah itu sebaik-baik pemberi rizki. Oleh karena itu kepadanya lah kita arahkan usaha dan ikhtiar untuk memperoleh rizki yang halal dan mengikuti petunjuk-petunjuknya. Berikut adalah hal-hal yang menunjukkan dan menerapkan perilaku beretos kerja berdasarkan Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9-11. Yang pertama, sholat Jum'ah adalah suatu kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Karenanya bila waktunya telah tiba maka harus meninggalkan segala kesibukan dan aktivitas duniawi. Yang kedua, bila sholat Jum'ah telah ditunaikan maka dapat melanjutkan aktivitasnya kembali, bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah yang halal lagi baik, serta banyak berzikir kepada Allah dalam mencari rezeki. Yang ketiga, manusia sering silau terhadap gemerlapnya duniawi sehingga lebih memprioritaskan kepentingan dunia daripada kepentingan ukhrawi. Yang keempat, Allah menegaskan bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada segala urusan aktivitas duniawi. Berikut adalah Surat Al-Qasas ayat 77.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar dapat menciptakan keseimbangan antara usaha untuk memperoleh keperluan duniawi dan usaha untuk keperluan ukhrawi. Dalam kaitannya dengan keseimbangan urusan duniawi dan ukhrawi, diriwayatkan oleh Ibnu Askar bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan, wa'mal akhirat tuka ka'annaka tamutu ghaddan." Yang artinya, kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan beramallah, beribadah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Hadis riwayat Ibnu Askar. Selanjutnya, ayat di atas Allah memerintahkan supaya berbuat baik kepada diri dan sesamanya orang lain. Kebaikan Allah yang Maha Rahman dan Rahim kepada seluruh makhluknya tidak terhitung jumlahnya. Berbuat baik kepada orang lain artinya melakukan perbuatan yang baik dan berguna untuk kepentingan orang lain dengan segala potensi yang dimiliki. Maka perbuatan baik itu bisa dilakukan dengan ucapan, tenaga, harta, ilmu, dan lain-lain. Dan berbuat baik terhadap diri sendiri yaitu memelihara dan menjaga diri dari bahaya. Misalnya, memelihara diri supaya sehat jasmani dan rohani dengan memakan makanan yang halal dan baik, berobat ketika sakit, dan lain sebagainya. Di akhir ayat ini Allah juga memerintahkan kepada manusia agar tidak berbuat kerusakan di muka bumi, seperti menebang hutan tanpa perhitungan, mencemari air maupun udara, bahkan terhadap sesama manusia, saling memfitnah, adu domba, permusuhan, dan pembunuhan. Semua itu sangat dibenci oleh Allah karena akan berakibat kerusakan alam dan hancurnya kedamaian makhluk hidup. Larangan ini terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum
muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Berikut adalah hal-hal yang menunjukkan dan menerapkan perilaku beretos kerja berdasarkan surat Al-Qasas ayat 77. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang mukmin agar mengupayakan keseimbangan dalam memenuhi kepentingan duniawi dan ukhrawi. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar selalu berbuat baik terhadap diri dan sesamanya sebagaimana Dia telah berbuat baik kepada manusia. Yang ketiga, Allah memerintahkan kepada manusia agar tidak berbuat kerusakan di muka bumi, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang demikian itu. Berikut adalah hadis tentang etos kerja. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma a'udzu bika minal hajri wal hasali wal jubni wa a'udzu bika min adabil qabri wa fitnatil mahya wal mamati. Rawahu Muslim. Artinya, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku ini berlindung kepadamu agar terhindar dari sifat-sifat lemah, malas dan penakut, dan aku berlindung pula kepadamu dari siksaan kubur, ujian hidup dan mati." Penjelasan hadis tentang etos kerja. Hadis di atas berisi tentang doa agar kita semua dijauhkan dari sifat lemah, malas, dan penakut, serta doa minta dijauhkan dari siksa kubur dan ujian di dunia maupun di akhirat. Dan sebagai konsekuensinya, maka kita harus berusaha sekeras mungkin untuk menghilangkan sifat-sifat buruk dan melakukan kegiatan yang positif. Sifat lemah di sini adalah meliputi lemah fisik dan mental. Jika fisik lemah, maka tidak dapat berusaha secara maksimal dan optimal. Sementara lemah mental bisa menyebabkan seseorang tidak dapat berpikir dengan baik dan akan menyebabkan kebodohan. Sifat malas di sini meliputi malas beribadah, malas bekerja, malas belajar sebagai pelajar. Maka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memohon agar dihindarkan dari sifat itu. Sifat takut mengandung maksud takut dalam mengerjakan kebaikan atau takut bukan pada tempatnya, seperti takut pada selain Allah, yaitu kepada setan, tempat-tempat angker, benda-benda keramat, dan lain-lain. Maka dari itu kita hanya boleh takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan azabnya. Sementara untuk siksa kubur adalah memohon perlindungan kepada Allah agar terhindar dari azab kubur. Maka dengan itu kita harus selalu melakukan amal soleh dan berdoa kepadanya. Adapun untuk ujian hidup dan mati adalah dengan memohon perlindungan Allah dari fitnah ketika masih hidup dan fitnah ketika sudah meninggal. Ujian bagi manusia dari Allah yang berupa ujian kebaikan seperti harta, jabatan, anak, dan kesehatan. Sedangkan ujian yang sedikit ke arah kurang baik seperti kecelakaan, kematian, kelaparan, dan sakit.
Maka dengan itu seseorang akan dinyatakan lolos dari ujian jikalau ia mau bersyukur saat ia menerima ujian kebaikan, bersabar dan bertawakal jikalau ia tertimpa ujian yang kurang baik. Hal-hal yang menunjukkan dan menerapkan perilaku beretos kerja: sifat malas, lemas, penakut adalah sifat-sifat negatif yang berada dalam diri manusia. Karena itulah kita harus membuang jauh-jauh sifat-sifat tersebut dari diri kita dengan cara giat bekerja. Dengan giat bekerja, maka kita akan meraih kesuksesan, dan kesuksesan itu tidak luput dari rajin beribadah, bersyukur, bersabar, dan tawakal sebagai kekuatan dalam menghadapi cobaan hidup agar terhindar dari siksa kubur maupun siksa neraka. Demikian tadi materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian semua.